Assalamualaikum sahabatku semua. Selamat datang di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Idul Adha segera tiba. Biasanya banyak sekali olahan daging kurban yang bakal kita masak, mulai dari sate, tongseng, bahkan rendang. Video kali ini kita akan menghadirkan resep rendang daging sapi yang bisa langsung kita buat di rumah. Langsung saja ke tahap pembuatannya. Happy watching and let's go cooking. Oke guys, di sini kita udah nyiapin mulai dari bahan dan juga bumbunya. Mulai dari bahan utama yaitu daging sapi yang udah kita alupin, ini bagian kaki ya. Terus di sini kita juga udah nyiapin mulai dari bumbu dan juga rempahnya. Mulai dari bawang putih, kemudian ada bawang merah, serai, lengkuas, kemudian di sini kita gunakan gula merah setengah aja, dan ini kayu manis cukup 2-3 ruas. Kemudian menggunakan juga daun salam cukupnya saja, dan yang terpenting adalah daun kunyit. Cabai merah besar dan juga cabai merah kecil gunakan sesuai dengan selera menurut tingkat kepedasan masing-masing. Kemudian ada garam, penyedap kaldu. Kemudian di sini juga udah ada rempah-rempah. Ada pala, kapulaga, jinten, dan untuk detailnya takarannya ada di kolom deskripsi. Kemudian untuk kunyitnya menggunakan kunyit bubuk, dan selanjutnya ada merica dan juga ketumbar bubuk. Untuk airnya aku menggunakan kaldu dari rebusan daging sapi. Kemudian di sini udah ada santan. Siapkan juga minyak untuk menumis bumbunya. Dan di sini aku udah nyiapin serundeng dari kelapa yang udah kita sangrai. Berikutnya kita bisa haluskan serundeng yang udah kita sangrai. Kemudian kita blender hingga benar-benar halus. Dan hasilnya sudah lembut seperti ini. Kemudian kita bisa sisihkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Untuk bumbunya dan juga rempahnya kita bisa memblender sampai benar-benar halus. Masukkan bumbu yang udah kita siapkan, mulai dari cabai, bawang putih, bawang merah. Sisihkan bumbu terlebih dahulu. Kemudian untuk serainya kita bisa potong kecil-kecil agar memudahkan saat memblender. Setelah serai kita potong kecil-kecil, kemudian masukkan ke dalam blender yang udah kita isi dengan bumbu. Selanjutnya untuk lengkuasnya kita juga bisa memotong kecil-kecil, kemudian kita masukkan, kita campurkan ke dalam satu blender. Next, masukkan juga rempah-rempah yang udah kita siapkan, mulai dari ketumbar, kemudian ada kapulaga, jinten, pala, dan juga kemiri yang udah kita sangrai. Masukkan jadi satu, kemudian kita haluskan. Untuk daging sapinya, di sini udah kita alupin, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Dan jika teman-teman ingin daging sapinya langsung dimasak juga boleh, tapi di sini karena menghindari minyak yang terlalu berlebihan, jadi kita alupin aja. Selanjutnya setelah kita potong baru kita masak. Langkah berikutnya kita panaskan wajan, kemudian tuang minyak secukupnya saja. Setelah itu baru kita usap-usapin agar minyak menyeluruh di dalam wajan. Setelah minyak mulai panas, baru kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Kita tumis bumbu hingga benar-benar harum dan matang tentunya. Untuk takaran minyak goreng menumis bisa diselerakan masing-masing ya. Di sini kita karena menghindari minyak jadi sedikit saja. So, setelah bumbu mulai matang seperti ini dan mengering tentunya, kemudian kita bisa masukkan daun kunyit yang udah kita cuci bersih tentunya, terus kita tali. Kemudian ada daun salam,
dan juga kayu manis. Masukkan juga kunyit bubuk, boleh juga menggunakan kunyit segar ya guys. Selanjutnya setelah ini kita tumis-tumis, kemudian masukkan daging yang udah kita iris. Aduk semua hingga daging sapi dan juga bumbunya tercampur merata. Setelah semua bahan dan juga bumbunya tercampur merata, kita masukkan garam. Kemudian setelah itu kaldu sapi yang hasil rebusan tapi nggak terlalu matang ya guys. Kemudian kita masukkan semuanya. Jangan lupa masukkan juga santan, setengahnya saja dulu. Baru setelah itu kita aduk-aduk hingga merata. Tuangkan semua kaldu sapi, kemudian separuh dari gula merah batok ya. Setelah itu kita tutup dan kita didihkan dengan kekuatan api kecil saja. Dan ini dia setelah 20 menit kuah udah agak mulai menyusut. Kemudian jangan lupa sering-sering diaduk ya kalau bikin rendang. Setelah itu kita masukkan juga serundeng yang udah kita sangrai dan kita lembutkan seperti ini. Untuk melembutkannya bisa sampai benar-benar mencair atau seperti ini juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya merata. Dan berikutnya masukkan santan kental, kemudian kita aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Jika semuanya udah tercampur merata, kita bisa didihkan kembali dengan kekuatan api kecil saja, pelan-pelan hingga benar-benar daging lunak. Dan ini dia hasil perebusan setelah 2-3 jam. Karena ini dagingnya udah direbus terlebih dahulu biar tidak terlalu memakan waktu lama. So, udah nampak terlihat nikmatnya, lezati, dan juga ini rasanya sangat juicy banget. Sekarang waktunya plating. Sajian rendang sapi di hari raya Idul Adha telah siap dihidangkan. Selamat mencoba dan semoga suka dengan resep Ulin Kura Ceria. Oke guys, ini dia hasil memasak rendang sapi ala Ulin Kura Ceria. Jangan lupa resepnya dicoba di rumah ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Share juga ke media sosial yang kalian punya. Klik juga tombol loncengnya agar dapatin notifikasi video terbaru dari channel Ulin Kura Ceria. Salam sehat kuliner dan selamat menjelang Hari Raya Idul Adha. Wassalam.